Gue anak yang cukup rajin dan cukup mendedikasikan waktu gue untuk pergi beribadah ya. That's good. Jadi sebelum kebetulan sekolahnya juga di depan sekolahnya ada gereja, jadi sebelum masuk sekolah biasanya gue pergi ke gereja, terus, Sabtu Minggu biasanya aktif di gereja juga gitu kan, memberikan pelayanan-pelayanan. Jadi pada saat gue waktu itu memilih untuk, eee, menjalankan agama yang berbeda, semua orang syok. And then waktu itu, eee, gue punya pacar yang kemudian menjadi suami gue dan menjadi mantan suami. Dia ngasih buku tentang Nabi Muhammad yang ditulis sama Martin Lings kalau nggak salah. Oke, iya iya. Jadi gue baca itu. Setiap halaman, setiap tulisan kalimatnya cuma bikin gue nangis. Wow, hari ini nih kita mau ngobrol-ngobrol, gue mau ngobrol-ngobrol sama teman perjalanan spiritual gue yang di mana dia ada seorang psikologi anak gitu, yang di mana mungkin, ini salah satu teman perjalanan spiritual gue yang bisa dikatakan yang gue pengen banget undang dia, tapi lama banget akhirnya hari tercapai juga. Dan oh ya, buat teman-teman kalau belum tahu nih, podcast apa sih nih tentang teman perjalanan spiritual, tentang namanya Life Journey and Spiritual Journey. Dan pastinya podcast ini gue yakin banget bisa menginspirasi kalian ataupun bisa membuat kalian lebih new enlightenment, dapat kesadaran baru. So, Samantha listener, Hai. nyebutnya salah nggak? Bener bener, Samantha Samantha Elsener. listener. Oke, wow. Thanks for coming Thank you for inviting. dan terima kasih, sudah mau datang di podcast yang kecil ini. Terima kasih udah diundang loh. Dan gimana tadi, macet nggak sih? Enggak macet. Daerah mana sih rumah? Deket lah daerah sini juga. Oh, daerah Pondok Indah juga? Atau apa? Jaksel? Jaksel Oh, Jaksel. Jaksel. Lah, kenapa langsung kayak tegang gitu sih? Kebayoran. Nggak, itu Daerah deket sih, Kebayoran. deket sih. So, eee, hari ini gue itu pengen banget ngobrol banyak sama lu, pastinya tentang spiritual journey and, Mhm. life journey. Dan, apa ya, gue ngerasa, ketika, Tuhan mengizinkan gue untuk ngobrol sama lu itu sebuah blessing, tau gak sih? Sesuatu hal yang Masya anugerah, suatu hal yang berkah Allah. banget, karena gue percaya siapapun yang datang ke sini, apalagi yang duduk situ adalah, memang Tuhan mengizinkan gue untuk ngobrol sama dia, dan gue Mhm. ngerasa bahwa gue patut belajar sama dia. Itu selalu seperti itu. Dan so, gue pengen, bahkan kita yang di sini semua pengen hari ini tuh memanusiakan lu. Memanusiakan. So, kenapa gue bilang memanusiakan? Karena kadang-kadang gini, ketika, lu pun jadi influencer ataupun, psikologi anak gitu ya, pasti kita kan selalu, orang-orang kan gini, orang-orang itu selalu membuat kita itu sesuai dengan kacamatanya dia. Mmm. Dan mereka itu selalu ingin ekspektasi mereka itu sama apa yang dia lihat. Nah, kalau gue pengennya ada siapapun yang datang di sini, gue itu pengen memanusiakan dia, karena gue nggak mau melihat dia itu siapa dan sebagainya, gue hanya mau melihat dia itu ada manusia seutuhnya. Terima kasih loh. So, mungkin awal gue mau tahu atau gue mau ngobrol sama lu itu adalah Samantha listener kecil itu seperti apa sih? Hmm, menarik. Samantha waktu kecil itu adalah anak yang sangat aktif sampai orang tuanya kelabakan kayaknya. Oke, wow. Jadi, gue waktu kecil kan di Jogja ya, Ya, di Jogja sampai umur 8 tahun lah gitu. mhm. Itu banyak sekali kekepoan tapi juga satu sisi anaknya pemalu. Jadi Oke, kalau kalau ketemu orang baru tuh pasti ngumpet di balik badan bokap gua, pasti oke. kayak gitu tuh. Even misalnya ketemu keluarga nih gitu, kan kalau lagi ada acara hari raya pasti ngumpul bareng gitu kan, harus salaman apa pasti ngumpet dulu tuh di belakang badan bokap gua kalau nggak minta digendong gitu. Jadi anak anak kecil yang
manja, daddy's little girl, yang ya apa aja sebenarnya agak diturutin sama bokap gue sih, gitu. Dan Oke. selalu memberikan surprise-surprise sama dia, selalu ngintilin dia kalau dia kerja. Jadi bokap gue tuh pengusaha, tapi juga pengelola yayasan. Jadi kita punya panti asuhan dulu, nyokolahin anak-anak yang kurang beruntung, mereka masih punya orang tua, tapi orang tuanya nggak bisa nyokolahin mereka. Jadi kalau Sabtu Minggu mereka Right. bisa pulang ke rumah orang tuanya, tapi Senin sampai Jumat mereka harus tinggal di tempat kita dan sekolahnya kita bayarin, makannya kita siapin, kayak gitu. Terus ya banyak bermain dengan mereka juga, kebetulan bokap juga dulu waktu itu punya, usaha keramik, jadi Mhm. pottery gitu buat ekspor, Oke. ya bikin di situ, usaha batik juga ada di situ. Jadi banyak dikelilingi sama hal-hal seni ya, waktu kecil, karena kan di Jogja juga gitu. Terus suka ke perkebunan, jadi masa kecil gue itu nggak pernah membosankan, Wow, so karena good. explore terus gitu, ke gunung, road trips ke mana ikut bokap selalu gitu kan. Terus, ya waktu dulu Merapi tuh sempat meletus ya, kalau nggak salah tahun 90-an awal yang cukup besar Iya 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 meletusnya, terus iya. kita kayak nyamperin korban-korbannya juga, karena bokap termasuk orang yang sosial gitu. Jadi kayak tiba-tiba kita ngelewatin satu jembatan yang dari atas tuh ada aliran air dan lahar gitu sama batu-batunya, jadi kayak kecampur gitu ya. Jadi menyaksikan juga batu jatuh terus pecah gitu, jadi batu yang besar terus pecah jadi kecil-kecil gitu. Ada lah momen-momen yang gitu atau enggak kayak mudiknya tapi ke Jakarta atau mudiknya ke Surabaya macet-macetan di jalan gitu. Karena bokap tuh selalu pasti maunya road trips gitu. Eee, Sering juga kayak mobil parkir di rumah gue pelan-pelan sembunyi-sembunyi masuk ke dalam mobil, karena itu seven seater jadi paling belakang supaya nggak ketahuan. Terus bokap pergi lah kerja apa segala macam, udah nyampe tempatnya, "Hai, I'm here," gitu. Terus jadi itu adalah trik yang gue pakai untuk selalu bisa ikut dan dekat sama dia gitu kan. Dan ya termasuk anak yang agak susah diatur, karena disuruh tidur siang malah lompat jendela, manjat pohon, pergi ke warung sebelah, kayak gitu-gitu. Atau enggak, keliling keliling daerah rumah, nemuin kalau di Jogja tuh kan banyak candi-candi kecil ya. Ya, Banyak betul. candi-candi kecil, terus ya jalan aja, jalan gitu, sendal jepitnya putus, ya udah buang aja kita nyeker. Jadi gue Wah. dulu suka diledekin, "Lu bule kampung," gitu. Karena bule tapi tampilannya tidak elok gitu. Ya ya ya. Tampilannya seperti anak kampung katanya. Ya memang tinggal di kampung saya, gitu. Kalau enggak, kecebur sumur gitu. Terus, ya banyak dulu karena belum banyak kos-kosan ya, tahun tahun 90-an awal, jadi masih banyak sawah, ya main di sawah, main di kuburan, sambil ngemil gitu sama teman-teman yang seumuran gitu. Dicariin, mana nih, maghrib belum pulang-pulang," gitu ya, pulang kalau mau pulang gitu. Jadi, ya anak yang sangat, eee, bebas ya, kayak mungkin kayak Laskar Pelangi gitu ya. Oke, wow. Exploring-nya sampai ya satu pulau dikelilingin, mungkin kalau gue satu kecamatan gitu. Ya untungnya kayaknya dari dulu selamat-selamat aja nggak pernah diculik ya, Iya. alhamdulillah mungkin itu doa bapak gue gitu, gitu. Tapi ya umur umur 3,5 tahun tuh kehilangan ibu, nyokap gue meninggal dengan adik, jadi posisinya masih mengandung ya. Mmm. Jadi mengandung hamil besar terus meninggal tiba-tiba, terus, mungkin saat itu tuh nggak kepikiran gitu. Jadi kayak perasaannya justru seneng gitu kan, ditanya, "Mama kemana?" "Mama ke surga." "Surga itu apa?" Gitu. "Ya Mmm. pokoknya jauh lah tempatnya di sana." "Hore, berarti nggak ada yang marah-marah lagi di rumah." Nyokap gue termasuk ibu yang strict kata orang-orang. Orang Oke. Swiss kan. Oh, Jadi iya. ya very strict lah gitu, and very religious. Dia sangat-sangat religius. Jadi kita punya punya mini chapel di rumah gitu dan selalu aktif dengan kegiatan-kegiatan religi. Kemudian, ya lambat laun terus kayak mikir gitu kan,
"Nih emak gue nggak pulang-pulang, emang surga tuh di mana sih?" Gitu. Jadi, Iya, ya mulai bertanya-tanya apa segala macem, akhirnya mengumpulkan puzzle lah. Jadi gue tuh oke. nggak pernah dapet informasi yang jelas dari keluarga gue, dia tuh kenapa, ke surga tuh kenapa, surga tuh di Mmm, mana, iya. nggak pernah tahu gitu. Jadi, ya akhirnya semakin besar ngumpulin puzzle-puzzle dan otak gue tuh kan terlalu kepo Iya, maksimal ya, mhm. kepo maksimal dan kritis gitu, agak-agak skeptis gitu anaknya. Wow, Jadi, ketika orang ngomong apa tuh kayak, "Emang iya? Enggak, nggak gitu deh. Soalnya yang lain ngomongnya nggak gitu," dan gue sangat inget hal detail wow. gitu. Jadi itu bahaya dalam relationship by the way. Nanti gue mau bahas tentang relationship kalau diizinkan ya, kalau nggak suka nanti tinggal di-cut gitu. Jadi karena orang yang di rumah itu kan banyak banget ya, Heeh, maksudnya ada anak pantinya juga, ada ibu pantinya, ada pekerja karyawan bokap gue, iya, ada orang yang bantuin kita juga di rumah, ngurusin kita apa segala macem, terus ada bude gue juga yang bantu jagain kita dan ngarahin gitu, karena bokap gue kan ya emang sering pergi-pergi kan, pengusaha gitu. Jadi, mmm, rame banget, rumah tuh nggak pernah sepi gitu. Nah itu yang bikin jadi terlalu banyak informasi dari si A, si B, sampai Z gitu kan. Jadi kayak, si ini ngomong ini, si itu ngomong itu, kayak beda semua nih ceritanya gitu. Karena mungkin ya perspektif orang juga, eee, merasa, "Nih anak kasihan banget nggak dikasih tahu bapaknya," atau gimana, atau apa gitu, tapi mau ngasih tahu nggak enak juga. Jadi semuanya kayak ngasih taunya sepotong-sepotong gitu. iya, right. Ya, lambat laun akhirnya kayak jadi detektif gitu kan. Gue cuma pengen tahu emak gue tuh sebenarnya kenapa sih gitu. Nah itu sampai akhirnya, kami pindah ke Jakarta tuh waktu gue umur 8 tahun. Nah bokap Oke. nikah lagi, pindah ke Jakarta gitu, terus tiba-tiba sepi. Ya kan yang tinggalnya puluhan orang dalam satu rumah tiba-tiba, ya cuman kita-kita aja Right. nih gitu, keluarga inti aja gitu. Nah itu yang, agak culture shock apalagi waktu itu tinggalnya tuh di daerah Pulau Mas, Kayu Putih situ ya, yang Iya Kayu iya Mas, iya. Kayu Putih tuh yang Iya iya. banyak tempat pemotongan ayam Iya iya iya. dan deket pasar Pulau Gadung, deket terminal Pulau Gadung. Jadi juga di situ kayak bokap gue langsung bilang, "Ini bukan daerah yang aman seperti di Jogja ya, Samantha, jangan kabur-kabur dari rumah." Mhm. Akhirnya kabur juga? Oke, hah? Akhirnya kabur juga? Main sepeda tetep. Main sepeda berteman gua dengan, tukang bajai, tukang becak, tukang begal ayam tuh. Wow. Berteman gua sama mereka gitu. Jadi, ya anak tongkrongan gitu deh, tapi nongkrongnya di warung orang. Iya iya. Bapak gue cuma geleng-geleng aja lah sama gue lah gitu. Terus jadi Wow. kalau misalnya kayak, ada yang suka nakut-nakutin gue, "Nanti lo ini loh, dibegal orang," gitu, "nanti lo, di apa ya, diapa-apain sama preman," gitu. Mungkin premannya yang takut sama gue gitu Oke. kan. Sampai adalah kejadian waktu waktu SMA tuh kan gue nggak pernah dapet fasilitas ya dari bokap gue. Iya Jadi selalu naik angkutan umum. Nah iya. waktu SMA tuh udah pindah bukan di kawasan Kayu Mas, Kayu Putih situ, tapi kita pindah ke daerah Durensawit. Oke. Nah, tapi sekolah gue di Cempaka Putih. Jadi agak Mmm, jauh tuh ya, kebayang ya timur pusat. Jadi harus naik, Kopaja dan Metro Mini, 2 kali tuh, jadi 1 kali ganti gitu. Nah, pada saat itu gue tuh baru pulang sama teman-teman gue dari ITC Cempaka Mas, mau oke. pulang. Jadi si Metro Mini atau Kopajanya tuh lagi ngetem. Situ kan banyak begal ya. Iya. Ini anak SMA pakai baju putih abu-abu, masuk nih salah satu premannya gitu. "Kasih duit lo nggak?" Gitu. Di kantong gue emang ada 10.000 tapi udah sisa itu buat bayar kan, Iya sama nanti harus ganti lagi bayar lagi gitu. Udah iya. nggak ada duit lagi gitu. "Nggak apa-apa Bang, gorok aja leher saya." Senekat itu dan se-fearless itu. Karena gue nggak mau ngasih 10.000 gue. "Nggak apa-apa Bang, bentar lagi polisi datang pasti Abangnya yang ditangkap." Bener, Bo. Dia lagi berusaha, nih anak nih berani banget, gue tega nggak tega gitu ya, tiba-tiba polisi, "Nguing nguing nguing," gitu, langsung turun dia, gitu. Jadi, gue merasa kayaknya nyokap gue yang menyelamatkan gue deh. Sampai udah ya, gue banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang
nyerempet-nyerempet mati tuh banyak gitu. Serius? Serius, itu salah satunya gitu. Yang, Wow. diajak kebut-kebutan, tabrak-tabrakan juga pernah gitu kan. Mau, aduh gue gimana nyelamatin hidup gue ya, ini kok sebelah gue kayaknya orang orang mabok enggak tapi gila iya gitu. Mhm. Ada juga kayak gitu. Jadi banyak banyak experience kayak gitu di masa yang masih muda banget gitu, masa remaja lah gitu kan. Yang akhirnya kayak, I had enough, gue nggak mau lagi nih ya gitu. Gue maksudnya waktu kecil gue nakal sih gitu. Tapi waktu remaja berat juga kalau hidupnya makin banyak tantangan ya, boleh nggak kita, singkirkan semua ini gitu. Sampai akhirnya gue cerita mulu nih nggak ditanya. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Take your time. Akhirnya ada satu masa, eee, itu kalau nggak salah gue lulus 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 SMA. Iya, lulus SMA terus gue pergi ke Swiss ketemu sama opa oma gue. Jadi biasanya mereka yang Oke. selalu datang ke Indonesia nih, gue tuh agak diposesifin lah sama bokap gue, intinya kita nggak boleh pergi ke sana gitu kan, dengan alasan selalu kayak nggak ada duitnya apa segala padahal mah, mungkin dia ada insecure tertentu gitu kan. Mhm, iya iya. Terus ya akhirnya, gue dapet dapet hadiah ulang tahun umur 18 tahun, Mhm. sejumlah uang dari opa oma gue pakai untuk pergi ke sana, gitu. Dan gue ketemu dan akhirnya gue menemukan banyak sekali potongan puzzle informasi tentang nyokap gue yang sama ini tuh bokap gue tuh hobi banget ceramah. Jadi walaupun Oke. besok gue ujian, tapi kalau hari ini bokap gue mau ceramah, ya dia ceramah aja gitu 3 jam gitu, kita suruh dengerin dia, "Besok gimana ujian gue ya?" Gitu. Eee, ya pokoknya kita harus dengerin dia aja dan dia akan selalu bilang, eee, "Kamu nih anak yang paling mirip mamanya tapi kelakuannya minus," gitu. Jadi suka suka digituin. Jadi gue selalu bertanya-tanya juga, "Emang minus kenapa ya? Gue aja nggak pernah diceritain loh nyokap gue tuh waktu muda kayak gimana, kelakuan emak gue kayak apa gitu, kenapa bokap gue ngomongnya seperti itu, kenapa nggak dia cerita aja sih nyokap gue perilakunya kayak apa?" Jadi gue bisa bisa tahu gitu. Jadi gue bisa mencontoh kan nyokap gue kayak gimana, kalau lo punya harapan anak lo punya perilaku yang seperti ibunya, ya kasih tahu. Kenapa lo nggak ngasih tahu, tapi lo juga cuman ceramahnya dari sisi, "Gue nakalnya apa, tidak seperti ibu lo," gitu. Ya kenapa gitu kan. Nah waktu waktu ke Swiss itu jadi ketemu banyak teman-teman nyokap juga, terus banyak ketemu keluarga nyokap kan. Akhirnya dikasih tahu lah gitu, dikasih fotonya apa segala macem, jadi titik balik hidup gue dan, oh ternyata emak gue tuh kayak gitu waktu muda, oh dari kecilnya kayak gini gitu. Oh pantesan bapak gue selalu bilang gue mirip 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 gitu. Wow. Jadi banyak banget foto-foto juga dari gestur, itu mirip cara berdirinya, cara ngomongnya. Karena gue kan cuman 3,5 tahun ya ketemu nyokap gue kan. Berarti kan selama 15 tahun berikutnya gue nggak tahu, gue nggak bisa menyontoh kan. Setuju. Tapi dari posisi berdiri, dari posisi cara ngomong, dari posisi kayak mainin rambut aja gitu ya, kalau lagi diem, lagi bengong gitu, cara maininnya tuh, oh ternyata ada fotonya, oh ternyata emak gue kayak gitu ya, gitu. Dan Wow. termasuk pemikiran-pemikiran atau pilihan-pilihan hidupnya tuh mirip. Akhirnya, dari situ dapat pencerahan ilahi lah, dapat pencerahan ilahi, pulang dari situ gue belajar tuh segala macam agama yang sebelumnya udah dimulai waktu SMP. Bertanya-tanya lah sama guru sekolah gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan kritis dalam yang jangan disampaikan lah di sini karena gue dibilang gue nggak beriman. So, sorry, gua kalau boleh tahu nih, tadi lupa nanya juga, se lu dari dulu agamanya apa ya sebelumnya? Kalau boleh tahu? Katolik, Oh, Katolik, oke. mhm. So, tadi sempet, ada 2 hal yang menarik banget dari omongan lu sebelumnya bahwa lu, di umur 8 tahun ya kalau nggak salah, lu melihat, apa, gunung berapi dan sebagainya, bener ya? 8 Gue atau nggak ingat umur berapa, pokoknya waktu oh, Merapi meletus yang gede banget tahun heeh. 90-an itu. Kayaknya Nah, belum nyampe 8 deh, kayaknya iya. mungkin Nah, kayaknya belum, masih lebih kecil dari itu. yang bikin gue penasaran adalah lu melihat banyak korban dong saat itu atau Yes, gimana? banyak korban. Itu di usia gua nggak tahu ya usia berapa ya, kita anggap sekecil itu ya. Itu, eee, melihat itu mental lu seperti apa? Ngelihat itu kan ya, apa ya,
bayangin aja masih kecil melihat orang berdarah dan sebagainya itu aja, gue ngebayangin gila banget sih itu. Gue bersyukur karena bokap gue banyak menjelaskan ya, kayak, "Itu efeknya begini, ini dari sini, gini." Nah, jadi sebab akibatnya tuh banyak dijelasin gitu, "Orang ini kayak gini, ayo coba lakuin ini." Gitu. Jadi lebih ke altruism-nya gitu, untuk beraktivitas hal-hal baik yang membantu dan menolong mereka, bagi-bagiin apa yang bisa kita bagikan, makanan, baju, kayak gitu. Terus ya berdarah-darah ya memang itu resikonya gitu, dia dia ngejelasin itu sih. Jadi kayak Eee, nanti kayak ada paramedisnya datang gitu ya, dijelasin itu udah ini segala macem, di tenda-tenda pengungsian kayak Wow, gitu, dia dia cukup cukup bisa menjelaskan karena mungkin dia Gemini kali ya. right. Jadi artikulasinya tepat gitu. Jadi gue mendapatkan banyak penjelasan itu dan, saat itu terjadi kan bokap gue belum menikah lagi. Jadi Oke, kondisinya tuh masih bener-bener lebih fun lah daripada daripada setelah kita pindah ke Jakarta, pasti tantangannya jauh lebih berat lagi buat dia sendiri gitu dan, mmm, apa ya, bokap gue tuh orang yang selalu suka berbuat baik sama orang. Jadi prinsipnya dia yang dia ajarkan ke kita sebagai value kehidupan kita adalah selalu berbuat baik even orang itu jahat sama lo. Gitu. Jadi itu juga yang akhirnya dipegang sama gue kan. Ya selalu berbuat baik even orang itu jahat. Jadinya orang jahat mau ngajakin gue mati, gue bego kan. iya 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 Nggak iya. boleh gitu ternyata, kita harus memilih diri kita dulu gitu. Iya 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 Entar iya. dulu baiknya sebanyak apa, jahatnya sebanyak apa nih gitu. Jangan sampai kita jadi bego gitu. Karena baik sama bego agak beda tipis nih Iya akhirnya gitu. iya, Jadinya right. kayak terlalu baik juga jadinya dimanfaatin orang gitu kan. Kitanya yang rugi terus. Ah, itu proses jadinya akhirnya bertransformasi bisa menakar lah gitu. Oh maksudnya bokap gue tuh sebenarnya nggak secara harafiah bener-bener plek ketiplek selalu berbuat baik sama orang meskipun orang itu jahat tuh nggak Iya bermakna seperti itu, iya ternyata iya kita iya juga harus punya filternya gitu. iya. Memilih yang mana yang memang worth it, mungkin gini, worth it yang memang perlu dibaiki, ada worth it yang bukan nggak dibaiki cuman Mhm. kayak, oke, ya udahlah gitu. So, tadi sempet juga ngomong lu yang bikin tertarik juga bahwa, sempet dibilang bahwa bule kampung. Mulai kampung. Nah, itu menarik banget. Yang bikin gue penasaran ada se se sekompleks apa, se-struggle apa sih lingkungan masa kecil lu sehingga, keluar kata-kata itu? Mungkin ya orang-orang ngomong tuh nggak ada filternya aja, maksudnya bukan kayak zaman sekarang, dikit-dikit bully gitu kan. Mmm, Iya, karena nggak ada filternya orang ngomong lebih leluasa, lebih bebas gitu kan. Maksudnya lebih kayak, "Lu tuh cantik, lu tuh bule, tapi lu kelakuannya kayak anak kampung," yang mhm, mungkin mereka punya standar khusus, bule tuh harus begini gitu. iya. Nah, sedangkan setelah gue pergi dan melalang buana, suka traveling apa segala, ternyata bule juga banyak yang kampung kok, tinggal di kampung Iya juga iya gitu. iya iya. Jadi so what gitu dengan bule kampung gitu. Iya iya iya. Ya yang satu hal yang gua nggak bisa terima pada saat gua kecil itu sebenarnya dikatain bule Belanda, karena Bule? bule Belanda, Oke. bule Depok, Oh, iya ya iya karena iya di iya. Depok banyak orang Belanda Iya kan iya gitu. Terus itu pas udah pindah ke Jakarta ya makin nggak ngerti lagi gua tuh, apa ya gitu, ngertinya tuh pas udah kuliah gitu. Oh ternyata di Depok tuh banyak orang Belanda dulu zaman dulu gitu kan. Terus, secara sejarahnya gue pelajari, abis itu gue mencoba untuk memahami kenapa teman-teman gue saat gue pindah ke Jakarta di SD itu banyak yang ngatain gue kayak gitu, oh ternyata ya mungkin secara konsep keluarganya dianggap Belanda tuh menjajah Indonesia. iya. Jadi semua bule lo anggap aja tuh bule Belanda gitu kan, padahal mohon maaf nih ibu saya bukan dari Belanda. Terus kenapa kenapa satu angkatan ada banyak banget anak campuran Eropa Indonesia di angkatan gue saat itu, Mhm. tapi yang sering dikatain gue gitu. Jadi kayak, Suka mmm, ngejajah nggak sih? apa gue suka menjajah gitu? Enggak sih gitu, cuman mungkin, apa ya, mungkin hawa gue kali ya. Jadi hawa gue tuh begitu dateng, nggak tahu orang merasa apa zaman dulu nggak kan kita nggak tahu ya, gitu. Mungkin, ada perasaan-perasaan insecurity yang tidak tersampaikan yang pada saat itu juga nggak ada informasi tentang mental health, psikologi, Iya parenting, apapun itu yang
bikin kita ya udah insecure, terus kita mungkin nanya sama orang tua, orang tuanya nasionalisnya tinggi banget, udah jangan main sama dia atau gimana gitu. Karena teman-teman yang baik dan netral dengan orang asing juga banyak kok di Ya, angkatan gue gitu. Cuman kenapa gue harus fokus sama yang ngejelekin gue, mendingan gue fokus sama yang baik sama gue right. kan gitu. Jadi, ya itu proses proses belajar, proses, eee, mendalami akhirnya terjadi pada saat kuliah psikologi. Kalau sebelumnya kan kayak, ya namanya anak umur SD gitu kan, what did you expect? Ya, Ya kan masih polos, ibunya ngomong ini misalnya kayak ini kan masih terjadi sampai zaman sekarang juga misalnya kayak gini, "Kita tuh harus bisa memahami orang lain, kan kamu ya. yang nggak kenapa-napa, kamu yang ngontrol emosi kamu," gitu kan. Maksudnya nasehatin anaknya. Nah, anaknya main sama anak orang lain di sekolah, "Kamu harus kontrol emosi kamu," kan cuman dia ngulang apa yang orang tuanya sampaikan Iya aja kan iya iya iya. sebenarnya. Nah, itu mungkin juga yang terjadi pada saat gue SD gitu, karena omongan-omongan orang tuanya yang apa yang anaknya dengar dan akhirnya anaknya sampein ke gue gitu. Toh pada saat udah dewasa kan udah pada lebih paham ya gitu. Jadi omongan-omongan kayak gitu enggak, paling kan teman-teman waktu kita sekolah aja yang masih ngeledek-ngeledek gitu, tapi kitanya juga udah santai kan ngejalanin itu. Jadi itu sih waktu waktu itu mereka sampaikan ke gue bule kampung apa segala macem, sepupu gue juga ngatain, "Kok kamu bule dekil?" gitu. Tapi itu mungkin maksudnya adalah memotivasi kali, "Lo lebih perhatian ke sama diri lo," Iya. gitu. "Jangan dekil-dekil amat." Ya soalnya kebanyakan main di bawah sinar matahari gimana nggak dekil gitu. Ya lebih ke situ sih, lebih mungkin maksudnya ngasih perhatian gitu. Karena memang aduh jauh banget penampilannya dibanding sekarang. Rambut itu pirang karena lu tahu kan kalau kebanyakan main Iya matahari, iya iya iya, pirangnya gitu ya. pirangnya gitu. Terus ya karena di luar terus. Terus, apa, main di kali gitu kan, kalinya deket TPA, Oke. Wow wow. terkontaminasi. Terus Wow. jadi, ya ya begitulah kehidupan waktu saya kecil ya. Jadi, eee, udah puas kayaknya ya. Jadi pas pas lagi udah balik dari Swiss gitu, ke sini ya kayaknya I want a better life lah gitu. Jadi ya nggak masalah dikatain bule kampung juga, ya nggak apa-apa. Wow, apa ya namanya, eee, itu gila banget sih dan Oh, gue gua pernah dikatain kuntilanak juga, serius? di Facebook. Mhm. Gimana ceritanya? Hah? Ya adalah perempuan-perempuan yang tiba-tiba gue menemukannya juga dari Aneh temen gue banget. yang bilang gitu, "Eh, si kuntilanak." Oh, ternyata gue disamakan dengan kuntilanak. "Anda takut sama saya?" Ya ada pernah kayak Berarti gitu. saat itu dulu rambutnya panjang banget tuh? Gini Enggak oh enggak justru? enggak. Jadi, eee, ya mungkin nyebutnya asal aja, mau mau ngatain genderuwo juga mungkin bisa ya, Iya iya iya. gitu. Cuman ya nggak tahu maksudnya kan, eee mungkin cuman kayak menggantikan nama gue dengan nama apa untuk ngomongin di sosial media, supaya nggak ketahuan gitu. Wow, apa ya, gue bisa ngerti sih akhirnya kenapa, lu dikatain macam-macam, dibilang tadi, bule buluk lah ataupun, keluarga lu bilang harusnya bule itu bersih gini gini. Gue ngerti sih karena mungkin gue lihat elu itu mempunyai kelakuan memang barbar, satu, yang kedua memang senang eksplorasi aja. Tapi kan memang ketika kita eksplorasi kan, hal-hal kayak gitu kan pasti akan terjadi dalam diri kita, kayak misalnya panas-panasan atau maybe mungkin nyem nyemplung got gitu ya, itu Heeh. pasti akan kita alami. So, eee, ini wow ini aja baru sebenarnya gue menarik banget, cerita, dengar cerita lu dan gue nyuruh tim gue kemarin-kemarin untuk research lu dan gue baru tahu cerita ini dan gue nggak pernah denger ini dari mana pun. Mmm, lu sempet ngomong tadi bahwa titik struggle lu nanti gue akan nanyain kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi ke lu, tapi sebelum itu gue penasaran banget tadi lu sempet ngomong bahwa, eee, lu pindah ke Jakarta, Mhm. iya bener ya? Iya iya. Pindah ke Jakarta dan, eee ketika sorry, ketika bokap lu nikah, elu justru merasakan justru perubahan hidup yang sangat amat dinamis, yang sangat amat
ya lu bilang titik terendah lu juga tadi yang lu sempet itu kurang lebih. Jadi bukan karena bokap gue nikah aja Sorry ya sebenarnya. gue Ya, jadi gini, perubahannya itu pasti akumulasi dari beberapa faktor. Salah satunya pindah ke Jakarta, culture shock dong pasti, gitu. Yang tadinya rumah banyak orang, tiba-tiba cuma nuclear family aja. ya Yang tadinya lingkungannya sangat aman, tiba-tiba di lingkungan yang dikonotasikan tidak aman. ya. Gitu kan. Jadi secara individu, pesan-pesan yang bokap gue sampaikan dalam nasehatnya dia, membuat gue merasa terancam. Loh, gue di Jogja bebas banget, gue mau kemana mana boleh, bisa gitu, sekarang gue harus ngerang di dalam rumah, nggak seru nih, gitu kan. Kok bokap gue bilang nggak aman sih, gitu. Emang bener nggak aman? Akhirnya gue main, tahu nggak kemana? Ke atas, ke loteng. Jadi gue main layangan di atas sama kakak gue. Karena kan nggak boleh keluar. Mmm. Ya udah kita main layangan di genteng. Terus si bokap ngomong apa lagi? Mana tuh anak-anak, ya entar giliran bocor kita disalahin gitu kan, main di genteng terus sih gitu, ya main di mana lagi dong, namanya anak-anak lagi suka main gitu kan. Terus, terus masalah pertemanan di sekolah, mungkin di Jogja pendidikannya jauh lebih gampang, nilai gue bagus semua, tapi dengan gue pindah ke Jakarta, terus sekolah di sekolah favorit pada saat itu, yang jauh lebih susah. Terus dengan culture shock, dengan anak-anaknya yang ngomongnya lebih terbuka lagi gitu, dengan kondisi ya, apa ya, kehidupan yang berbeda budaya lah gitu di Jakarta mungkin gini, di Jogja kita belajarnya mata pelajarannya nggak sebanyak di Jakarta, Iya, gitu. Apalagi kalau masuk sekolah favorit kita tahu kan, pasti lebih besar lagi tantangannya. right, Nilai-nilainya juga akan lebih sulit untuk kita capai ya. gitu. Terus guanya sakit-sakitan. Jadi 1 tahun kehidupan di Jakarta tuh sangat challenging. Gue pernah sampai nggak masuk 13 hari aja. Terus kena kena darah rendah, itu sampai tangan itu udah jadi beku, kaku, putih semua. Karena harus dites darah, dilihat darahnya naik atau enggak, dicek makanan, tapi nggak sampai transfusi darah karena dokternya pengennya sebisa mungkin masih dicukupi dari nutrisi dulu gitu kan. Tapi itu udah kaku gini, habis diambil darah, diem, nggak ada darahnya, entar ya tunggu ngalir dulu gitu. Itu pengalaman kayak gitu yang ya orang kan nggak tahu, taunya cuman, "Oh Sam nggak masuk sekolah," begitu masuk sekolah, bule kampung udah masuk sekolah lagi," gitu. "Lu tuh nggak kangen gue ya?" Gitu kan. Jadi ya kita juga tahu setelah dewasa kan, oh ternyata setiap anak juga dinamika di rumahnya macam-macam, beda-beda gitu dan nggak ada yang ngejelasin itu gitu di, rumah gue karena ya bokap gue udah lebih sibuk ngurusin bisnisnya, usahanya, apa segala macem, jadi dianggapnya anak-anaknya udah besar, ya lu urus diri lo sendiri deh gitu. Begitu dia pulang sampai rumah ada komplainan ini dan itu, anaknya diceramahin. Ya maksudnya baik karena yang bisa dia lakukan adalah memberi ceramah dan mengingatkan kita gitu bahwa Oh, value keluarga tuh apa. Tapi kan jadi yang hilang adalah momen mainnya. Dulu seru loh sama lo, kita pergi kemana apa segala macam, sekarang di Jakarta lo yang pergi sendiri, kita nggak diajak gitu. iya, Jadi itu kan hilang, jadi bukan karena menikahnya ya, tapi rutinitasnya yang jadi berbeda dan perlu ada adjustment-nya. wow, wah kayaknya kompleks juga ya. Mmm, gue mau tahu, eee, kenapa, di saat lu umur 3 tahun, Tuhan mengizinkan nyokap lu itu, berpulang ke dia? Ya mungkin udah selesai tugasnya. Gitu, gue orang yang simpel ya, maksudnya setelah proses perjalanan kehidupan ini dan mengumpulkan semua potongan puzzle-nya itu, ya bagi gue orang yang meninggal udah selesai tugasnya, bukan karena dia orang baik atau orang jahat, tapi tugas dia secara soul diturunkan ke bumi itu udah selesai. Wow. Ini maksudnya gini, pemikiran ini baru sekarang aja atau memang udah dari dulu atau gimana? Dari sejak gue pulang dari Swiss itu, Oh, ya berarti umur 18 sebuah tahun. turning point-nya itu di Swiss? Ya banyak terjadi di situ. Mengelilingi danau gitu kan, sambil ada salah satu temen nyokap gue tuh yang deket juga psikolog, jadi dia
banyak ngasih pertanyaan ke gue untuk bisa dapet insight gitu, dan itu dapatnya tuh pas keliling danau lah. Jadi kita naik kapal gitu kan. Biasa kan kalau keliling danau naik kapal di Swiss tuh ada durasinya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu. Waktu itu tuh cukup lama durasinya. Jadi ngobrolnya bisa panjang banget, dan kalau ngelihat pemandangannya tuh kan kayak bagus dan Right, sangat mendukung kita iya, untuk punya, apa ya, kontemplasi iya, gitu. setuju. Nah, dengan proses itu tuh yang langsung kayak aha momennya tuh dapetnya banyak banget. Iya, iya, iya. Wow, di saat di Swiss itulah akhirnya Tuhan menemukan Samantha. Mmm, Mungkin dimulai kali ya, gitu. Karena kalau ngomongin konsep Tuhan tuh mungkin banyak banget kali ya. Dan ya itu, gue tuh selalu mencari konsistensi gitu. Jadi, kenapa waktu dari SMP tuh juga udah banyak nanya, konsistensi gitu, dan guru agamanya malah bilang gue tidak beriman. Nah, kok gue juga ngalamin itu juga kok waktu SD, tenang aja. Lu nggak sendirian. Terus nilai gue jadi jelek gitu. Terus, habis itu gue anak yang cukup rajin dan cukup mendedikasikan waktu gue untuk pergi beribadah ya. That's good. Jadi sebelum kebetulan sekolahnya juga di depan sekolahnya ada gereja, jadi sebelum masuk sekolah biasanya gue pergi ke gereja, terus, Sabtu Minggu biasanya aktif di gereja juga gitu kan, memberikan pelayanan-pelayanan. Jadi pada saat gue waktu itu memilih untuk, eee, menjalankan agama yang berbeda, semua orang syok gitu, semua orang nggak bisa menerima kondisi itu. Mmm, Karena ya dianggapnya kan gue sangat taat ya, mhm, gitu. Dan ya nggak apa-apa sih, itu adalah suatu proses yang memang perlu terjadi, iya. gitu. Sampai sekarang gue suka dapat parcel saat Natal dan saat Lebaran. Nggak Ya, apa-apa, saya hadiahnya terima banyak. semuanya. Enak itu sih. So, Gitu. iya, iya, iya. Gue bisa mengerti part of itu juga karena gue juga mengalami, bokap gue Katolik, emak gue Islam, nyokap gue Islam, Mhm dan gue mhm. jadi Islam. So, mmm, pas saat itu Tuhan menemukan lu, dan kapan akhirnya Tuhan berhasil menyentuh hati lu atau mengetuk hati lu? Itu waktu udah kuliah ya. Jadi waktu itu gue kan belajar akhirnya semua semua agama tuh gue pelajari. Semua agama gue pelajarin, gue baca semua tentang macam-macam agama yang ada gitu. Terus akhirnya tuh pas gue kuliah kan ngekos di Grogol tuh, Mhm. dari Oh, sempet ngekos? sempet ngekos. Oke. Biasa anak manja, Mhm. nggak mau macet-macetan. Ini kalau ngekos kan bangunnya bisa siang Iya, gitu iya, iya, kan. iya. Terus jadi dari tempat kosan ke kampus tuh selalu melewatin masjid gitu. Nah waktu itu kayak terpanggil kan, "Duh ini masjid adem banget sih," gitu. Jadi setiap kali lewat situ tuh masjidnya adem banget gitu. Jadi lu tahu ya, matahari Jakarta Barat tuh yang paling terik kan, panasnya panas banget gitu. Terus jalan kalau siang-siang gitu, entah dari kosan atau dari kampus gitu, itu selalu akan melewati si masjid kecil ini, tapi setiap kali cuman melewati masjid itu rasanya adem. Oh, wow. Sebelum dan sesudah rasanya kembali panas. Jadi kenapa ya gitu, pertanyaan gue adalah kenapa masjid ini adem banget? Justru seperti itu yang dirasa. Pertanyaannya, gitu. And then waktu itu, eee, gue punya pacar yang kemudian menjadi suami gue dan menjadi mantan suami. Dia ngasih buku tentang Nabi Muhammad yang ditulis sama Martin Lings kalau nggak salah. Oke, iya, iya. Jadi gue baca itu. Setiap halaman, setiap tulisan kalimatnya cuma bikin gue nangis. Kenapa relate banget ya? Kenapa se-relate itu? Gila, ini yang namanya ujian hidup orang tuh emang dari kecil, nggak tahu buat apa gitu, dan itu yang menyentuh gue, gitu. Dengan itu kan riwayat sejarahnya tentang Nabi Muhammad ya, di Mhm. buku itu. Dia menulis dengan sangat indah, dan akhirnya gue berdoalah gitu.
gue berdoa kalau misal jadi gue berdoa dengan 2 cara, Oh, oke. Gue mau tes nih gitu ya. Gue berdoa kalau caranya dengan cara A, kalau caranya dengan cara B, itu hasilnya akan seperti apa, oke. Wow. gitu. Dan, loh kok berdoa dengan cara B ini yang terjadi ya? Apakah ini sebuah tanda? Oke. Nggak cukup di situ dong. Karena itu kan suatu keputusan besar dalam hidup yang waktu itu, si mantan suami gue bilangnya selalu gini, "Jangan pernah pindah agama karena lo mau sama gue. Lo harus pindah agama karena lo mendapatkan hidayah. Mungkin hidayahnya lewat gue, tapi kalau lo pindah karena gue, once kita putus, Mmm, lo collapse. iya, right. Kalaupun kita jadi menikah, terus kita bercerai, entah cerai hidup, cerai mati, lu collapse. Gue nggak mau lo kayak gitu. Gue pengen lo mendapatkan keindahan gitu, yang ya lo akan merasakan ada atau nggak ada sama gue. Dia ngomong gitu. Walaupun memang kalau mau serius sama gue ya, gue maunya yang seagama. Tapi jangan jadikan itu, alasan untuk lo pindah gitu. Wow. Gue dengar cerita lu tadi bahwa lu belajar banyak agama, ketika lu lewat masjid lu ngerasa adem dan sebagainya. Why? Kenapa Tuhan, gini, agama itu nggak tahu ini persepsi gue ya, agama itu kan sebuah alat atau sebuah media untuk mengenal Tuhan itu sendiri, Mhm. oke. Nah, tapi kenapa Tuhan justru, untuk karena gini, gue percaya banget, mmm, mengenal Tuhan itu ada privilege dari Tuhan. Iya, privilege ya. Bukan kalau kita belajar agama dari SD gitu ya, dari kecil dan sebagainya, itu kita mengetahui Tuhan, tapi belum tentu kita mengenal. Nah, Mhm, ketika lu diizinkan mengenal Tuhan dan akhirnya Tuhan memilihkan, secara tidak langsung memilihkan sebuah agama itu sendiri. Kenapa mhm. Tuhan memilihkan agama Islam itu sendiri untuk lu, gitu? Kan banyak Oke. nih agama nih, kenapa Tuhan justru memilih Islam untuk lu? Nah itu menarik ya, gue juga nggak tahu sih kenapa. Tapi waktu itu ada satu temen deket gue yang dia juga berasal dari keluarga mix religi, Mhm. jadi orang tuanya Katolik dan Islam juga, sama nih profilnya gitu ya. Terus gue nanya sama dia, karena dia pada saat itu milih jadi Katolik gitu. Mmm, oke. Gue nanya sama dia, "Apa yang bikin lo milih jadi Katolik?" Iya, mhm, Gitu, "Karena gue lagi bingung banget nih," gue bilang gitu. mhm, And then she said, eee coba lo renungkan ketika lo bener-bener sendirian, mana mmm. yang bikin lo tenang. Saat lo nggak punya siapapun dalam hidup lo renungkan, apa yang bikin lo tenang sehingga lo bisa termotivasi untuk terus melanjutkan hidup. Itu yang bikin gue akhirnya gue cobain, gue praktekin semuanya, dan cuman saat sholat gue merasa tenang. Sebuah blessing dari Tuhan ya. Jadi itu ya kalau orang selalu bilang, "Oh Sam pindah karena mau nikah." Entar dulu, banyak nih iceberg-nya yang gue nggak pernah ceritain, gue baru pertama kali cerita, gitu. Nah, kita kan tahu Sam, apalagi mungkin, Katolik gitu, Katolik juga salah satu agama kedua Islam menurut gue yang kental banget, yang keras banget gitu Iya, ya. So, eee, waktu itu dengan keinginan pindah Islam dan sebagainya, utama keluarga-keluarga lu yang di sana gimana tuh? kayaknya mereka Hah? nggak pernah ngurusin gitu deh, lebih open minded. Oh, justru lebih open minded, iya iya, Iya. karena apa I ya, buat mereka iya ya bener ya, gue juga, pernah tinggal di Amerika masih kecil karena gue operasi otak, mmm, gitu-gitu. Gue melihat memang mereka lebih open minded dibandingkan di sini yang semua serba musti pakai label. mhm, Kalau nggak pakai label, lu salah, lu aneh gitu. Sedangkan untuk menentukan label dan sebagainya perlu experience dan yang tadi gue bilang privilege dari Tuhan untuk mendapatkan label itu juga. mhm, Nah, hmm, lu kan 2 bersaudara ya? 4 sebenarnya. 4 bersaudara, oke. Nah, tapi salah satu saudara lu Darius Samantha ini kan kita tahu bahwa dia aktor. Dia, Mmm, artis yang luar biasa dan sebagainya. Nah, dengan kelakuan lu dulu masih kecil yang barbar banget, yang brutal banget, itu sering dapat kayak perbandingan nggak sih, Sam?
Hmm, Soalnya lu kalau nggak salah di ngaji Rosa atau apa, lu pernah ngomong bahwa si Darius tuh malah justru dikasih sama Tuhan untuk jalan yang lurus, yang mulus terus. Nah, sedangkan lu ngerasa waktu itu yang lu ngomong agak berbeda nih gitu maksudnya. ya dia punya hoki yang bagus, Mhm. dia punya kesempatan hidup yang jauh lebih mulus, semuanya gampang lah kalau buat dia gitu. Eee, Waktu itu gue SMP, Mmm, jadi SD dan SMP tuh gue satu sekolah sama dia, heeh. kita kan bedanya 4 tahun ya. Jadi gue tahulah gitu kalau waktu SD kelihatan tuh kelakuannya gimana, Iya, tapi betul. pas udah SMP kan kita nggak ketemu sebenarnya di sekolah, Iya. tapi juniornya dia jadi senior gue. Jadi dengerlah cerita-cerita dari senior gue yang juniornya dia itu. "Oh Darius gini, Darius gitu, lalalala," gitu kan. Terus gue tuh masih kayak, "Ya udahlah, udah lewat juga masanya," gitu kan. Terus, suatu ketika kita field trip tuh SMP ke Jogja, pas dia lagi kuliah di sana juga. Kita semua tahulah kelakuannya dia kayak gimana. Ada satu guru, kalau nggak salah saat itu dia belum menikah, guru perempuan. Mmm, Tahu nih kakak gue nyamperin ke hotel, dia ngomong dong, "Ah Darius," gitu, "saya mah lebih kangen kamu daripada ngajarin adek kamu." wow, wow. Ya mohon maaf emang kakak gue ganteng gimana ya? Tapi Iya. boleh nggak jangan ngomong depan gue? Kena Ngajarin adek mental kamu langsung. lebih susah daripada ngajarin kamu. Baik Bu, gitu. Jadi, omongan-omongan kayak gitu banyak banyak terdengar. Kayak termasuk misalnya kayak teman-teman gue yang pecicilan, ganjen gitu kan kalau main ke rumah, "Wah kakak lo," gitu Iya, gitu iya, kan. iya. Entar giliran di sekolah mah, ya ngomongin gue juga gitu ya, Hmm. it's life lah, kayak gitulah. Maksudnya di Indonesia tuh pasti kehidupannya kayak gitulah, dalam sosial kita. Jadi gue juga nggak pernah melihat dia sebagai ancaman dalam hidup gue tuh nggak pernah. Ya, he's my brother dan dia, kakak yang baik gitu. Cuman hidupnya memang jauh lebih mulus aja daripada gue kan. Kita kan selalu dalam dinamika keluarga tuh seperti itu ya. Kita punya bersaudara berapa banyak, pasti ada yang beruntung banget gitu, pasti ada yang susah banget hidupnya atau dengan perjalanannya masing-masing gitu. I'm lucky enough gitu, saat gue dalam proses, apa ya, pendewasaan gue punya kesempatan untuk lepas dari keluarga gue, Oke. untuk bisa menjadi dirinya Samantha yang sangat independen. Nah itu yang membuat jadi, apa ya, gue nggak punya ketergantungan sama mereka dan ternyata kan secara psikologis memang kalau kita mau maju kita harus independen kan. Nah itu yang kayaknya privilege lain yang gue dapatkan gitu. Jadi, eee gue cukup deket sebenarnya sama dia kita berangkat sekolah bareng gitu kan, dia selalu nganterin gue dulu, terus dia ke sekolahnya dia, terus ya kadang dia jemput gue, kadang gue naik angkot atau naik si Metro Mini itu. Terus waktu sebelum dia nikah, dia udah terjun di dunia entertainment, gue selalu diajak untuk, "Yuk, ikut yuk," gitu, ke lokasi syuting atau lokasi dia host waktu itu di mana gitu, dikenalin ke temen-temennya yang lain gitu atau nemenin dia main bola apa segala macam. Jadi deket, kita tuh deket gitu. Cuman ya karena posisinya saat itu dia menikah, orang yang sudah menikah tuh kan pasti fokusnya sama keluarganya Iya, kan heeh. gitu. Terutama Jadi laki ya. terutama laki-laki. Laki-laki biasanya gitu, nyokap gue selalu bilang kalau laki-laki itu beda sama perempuan, gitu. Gitu ya. Jadi dia mendedikasikan hidupnya sekarang untuk keluarganya gitu, nuclear family yang dia pilih kan. Wow, gila ya maksudnya, gue ngerasa bahwa Tuhan tuh bener-bener hadir buat lu banget dan, apa ya, bisa dikatakan Tuhan tuh justru memberikan experience yang banyak banget, yang mungkin gue bisa katakan belum tentu Darius memiliki experience itu gitu, dan belum tentu, siapa pun tuh diizinkan untuk mengenal dia itu bener-bener yang gila banget sih, Mungkin dia spesial. perlu diundang untuk ditanya. Maksudnya Boleh dong. karena kita kita nggak pernah ngebahas tentang hal-hal itu. Maksudnya obrolannya tuh nggak pernah tentang spiritual atau religius tuh nggak pernah.
Gue cuma, inget gitu ya, waktu itu kita lagi di mobil, kalau nggak salah ke daerah Menteng, di daerah Lembang. Zaman dulu tuh kan terkenal banget ya Lembang Menteng kan, banyak abang-abang jualan gitu Mhm kan. mhm. Kita lagi cari makan ke situ, terus muter-muter lagi nyari parkir, terus gue nanya sama dia, "Kak, pernah kebayang nggak kalau mama masih ada hidup kita kayak gimana?" Mmm. Terus dia tuh memberikan jawaban yang sangat bijaksana saat itu. Mmm. Jadi dia bilang, "Ya lo coba bayangin aja, kalau ada mama berarti hidup kita akan perfect. Kalau Wow, hidup kita perfect, lo kebayang nggak kita bakalan lebih sombong dan angkuh kayak gimana lagi?" right. Gitu. Oh iya bener juga ya. Jadi, mama nggak ada tuh membuat kita jadi lebih humble ya. Iya, karena hidup kita nggak perfect, dia bilang gitu. Wow. Gue ngelihat elu itu orang yang, apa ya, Sam, gue ngelihat elu itu orang yang berusaha untuk easy going dalam setiap keadaan apapun dan kejadian apapun gitu ya, dan Betul. itu gue tahu itu nggak mudah sih sebenarnya, itu nggak mudah dan perlu proses untuk menuju ke situ. So, di masa muda lu apa atau di masa kecil lu apa yang bener-bener masalah itu atau kejadian itu yang bener-bener membekas banget sih sampai sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada, justru udah hilang semuanya? Jadi gini, kejadian yang membekas misalnya kalau orang bilang trauma, Mhm. ditinggal ibu, trauma, mungkin punya bapak yang ceramah apa segala macem gitu. Buat gue itu bukan trauma gitu. Buat gue itu adalah, grieving. Grieving dan Oke. trauma tuh beda. Jadi kehilangan ibu di usia yang kecil itu grieving-nya telat, Oh, karena kita nggak ngerti saat itu. Sedangkan kakak-kakak gue dan bokap gue kan jauh lebih udah usianya besar dan paham kan apa yang mhm. terjadi. Jadi mungkin di fase mereka tuh juga ngalamin grieving-nya masing-masing. My mom tuh orang yang sangat lovey-dovey banget, sangat caring gitu, sangat dicintai sama semua orang. Jadi pada saat dia meninggal, rumah kami di Jogja tuh dikerubunin mungkin satu kelurahan. Serius? Iya, Wow. karena she has big impact gitu on the society yang saat itu ya gitu, dengan kebaikan hatinya dia, ketulusannya dia, dia selalu berbagi apapun gitu, punya nggak punya duit tuh dia selalu berbagi. Jadi, eee, gue tahu hidupnya dia tuh bukan cuman buat kami, tapi buat banyak orang dan itu sampai sekarang kalau masih ketemu dari orang-orang zaman dulu, "Mami tuh baik banget loh," gitu. Jadi gue tuh banyak denger tuh nyokap gue kayak gimana ya justru dari banyak orang-orang yang pernah kenal dan bertemu sama dia. Dan jadi rasa, lu gimana sih kalau lu kenal sama orang yang baik, Iya. kehilangannya tuh kayak dalam gitu, mungkin sampai bertahun-tahun gue nggak bisa nerima gitu, kok ada orang baik meninggalnya cepet sih gitu. Nah, iya. Makanya gue bilang, ya tugasnya udah selesai, gitu. Wow, itu sih bener-bener luar biasa banget. Nah, gue sekarang mau ngebahas atau ngobrol sama lu tentang psikologi. Kenapa emang kok kaget gitu sih? Akhirnya ganti topik. Enggak, maksudnya, perjalanan lu udah panjang banget dan itu menarik banget. So, kita tahu bahwa, mungkin kebanyakan orang atau di era zaman sekarang dan kebetulan, sepupu gue juga ngambil psikologi dan Mmm, waktu lebaran kedua orang Madura semua. Gue orang Madura, tapi nenek gue campuran, Belanda, Chinese yang makanya bentuknya iya, begini. Gue ngomongin tentang psikologi dan spirituality sama dia mmm, justru. Nah, justru dia mengatakan bahwa memang banyak orang yang akhirnya mengatakan orang psikologi mengatakan walaupun nggak semuanya, tapi ngomong bahwa, spirituality itu ilmu yang abstrak ataupun sesuatu hal yang tidak bisa digabung dengan, psikologi itu sendiri. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana, Sam? hmm, mmm, karena di psikologi tuh banyak banget pendekatannya ya. Jadi kan ada ya pendekatan psikoanalisis, Mhm behavioral, mhm kognitif, mhm humanistik mhm. gitu. Jadi, eee, mungkin akan agak susah kalau dikaitkan sama spiritual yang jauh lebih konsepnya apa sih gitu Iya kan. Even sama kuantum fisik aja susah kan untuk iya. di-matching-in gitu.
Dan di psikologi itu karena base-nya kita adalah science, berarti Mmm, science tuh kan ada prosedural perhitungannya, iya, ada right. sistematika untuk melakukan penelitiannya, ada Mhm, eksperimentalnya juga gitu. Ada kaidah-kaidah secara saintifiknya yang perlu diolah. Sedangkan spiritual tuh mungkin lebih kerasa ya, iya, gitu. Atau cara perhitungan untuk pembuktiannya berbeda dibandingkan metodologi di dalam ilmu psikologi itu right, sendiri. Makanya mungkin banyak yang bilang susah nih untuk di-matching-in. Nah, kalau kita belajar psikologi positif, sebetulnya psikologi positif tuh banyak banget mengandung unsur spiritual, yang mana di apa ya, disederhanakan. Jadi kayak ngajarin mindfulness, ngajarin iya. untuk being present here and now gitu, atau ngajarin untuk kita gimana sih punya pandangan atau punya niat yang baik gitu, tentang apa yang kita jalanin. Itu tuh banyak dibahas dan dikajinya di psikologi positif yang mungkin landasannya inspirasinya dari, mmm, apa ya, berbagai macam pendekatan spiritual kali ya, mungkin Mmm, ya, gitu. Sehingga dikaji bagaimana si pendirinya psikologi positif ini juga pengen supaya itu bisa diterapkan secara kontekstual scientific right. psikolognya sendiri gitu. Memang nggak mudah gitu, tapi, mmm, kalau kita bicara psikologi harus dipisahkan dengan spiritual, gua nggak setuju gitu. Jadi spiritual itu berbeda dengan religius, Setuju, oke, bener. itu benar ya. Mmm, Nah, kalau di teorinya Jung sendiri, spiritual itu dibahas sebagai higher self. Jadi kalau kita mau tahu tentang diri kita kan kita harus masuk ke dalam diri kita, iya, dan ketika kita mau masuk ke dalam diri kita itu pasti ada spiritual journey-nya. setuju. Dan kontekstual Tuhan ada di dalam diri kita kalau Jung bilang kan sebagai si higher self-nya itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita membedah diri kita dan lain sebagainya tuh sampai akhirnya, ya kita akan menemukan kunci utama diri kita seperti apa, sampai kita akan menembus si higher self-nya kita. Jadi kayak situasi yang benar-benar udah kita ngomongnya divine mungkin gitu ya, Mmm, di luar kuasa kita gitu, itu kuasa ilahi tapi iya. dalam proses untuk bisa mencapai situ ya kita harus bertransformasi dalam Wow. dari diri kita, gitu. Itu mungkin ya yang, eee, kita perlu lebih dalami dan untuk bisa mendalami teorinya Jung tuh sebenarnya sulit, makanya nggak banyak psikolog yang bisa mendalami itu juga. Dan ini menarik Sam ya, maksudnya, salah satu orang yang gue tahu dan gue kenal saat ini ya lu doang tentang orang psikolog yang bisa, apa ya, mungkin balance dengan spirituality gitu dan gue ngerasa itu nggak gampang. Memang tidak mudah, aku tidak pernah mengungkit tentang apa ya, membahas tentang sisi religi kecuali kliennya orang yang religius, Mmm, gitu. Jadi kita dalam proses konseling atau terapi itu juga diwanti-wanti sebenarnya nggak boleh mencampurkan sisi agama dengan sisi iya, psikologi. heeh, Tapi sisi spiritual boleh nggak? Boleh, karena itu suatu perjalanan yang berbeda. iya, heeh. Misalnya kayak gini, kalau lagi konseling terus, "Ya udah kamu sholat tahajud aja," gitu, itu nggak boleh. Iya, 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 Karena iya. orang datang ke kita percaya dengan apa yang kita kuasai, kemudian kita diharapkan untuk bisa guide mereka agar mereka mendapatkan solusinya. Bukan kita lepas lagi, "Ya udah kamu kan muslim, kamu tahajud aja, ya udah kamu Mhm, katolik, kamu doa novena aja," iya, gitu. iya, iya. Nggak seperti itu. Nah, kalau sisi spiritual lebih kepada apa yang kamu alami, maknanya seperti apa. Oh saya dapat pencerahan gitu, pencerahannya kayak gimana? Kita menganalisis kan, membantu si klien ini untuk bisa mengidentifikasi apa pengalaman dia yang membuat dia merasa tercerahkan. Dan ditambah lagi, mungkin kontekstual dari simbolik di dalam budayanya dia sendiri. Nah itu spiritual. Wow, wow. Iya ya, tentang ngomongin psikologi, ini juga menarik, Sam, mungkin, gue agak lengkap dikit gitu ya, tentang psikologi parenting ya lu kan urusan parenting gitu ya. Gue terakhir itu sempet ngobrol sama Shanna Sartono, Ya, presenter. ya. Nah, dia sempet ngomong sama gue nih, tentang
eee, cara mendidik anak gitu. Gue sempet Mhm, ngobrol sama dia di podcast tentang mendidik anak yang akhirnya dia sempat ngomong sama gue bahwa, "Gue sendiri aja kebingungan cara ngedidik anak yang secara yang tepat itu seperti mhm apa." mhm. Karena kita tahulah di sosial media saat ini banyak banget konten tentang parenting Mmm, ataupun beda sama zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu aksesnya kita untuk mengetahui pelajari tentang psikologi parenting hanyalah kita ke psikolog. Kalau mhm. sekarang kan banyak, mau terlepas dari benar atau salahnya ya, mau di YouTube, TikTok, Google, YouTube, Mmm, macam-macam mhm. gitu-gitu, itu kan banyak yang akhirnya, kita juga susah, gue juga ngerasain bahwa banyak orang tua yang susah untuk cara mendidik anak yang tepat itu seperti apa sih? Dan what do you think tentang, bagaimana caranya biasa ibu gitu, bagaimana untuk meningkatkan, eee, mother instinct itu sendiri atau primitive instinct itu sendiri? Wow, itu bisa satu podcast sendiri kayaknya. Panjang ya, kayaknya berat banget, gue nggak sengaja ngomong kayak gini. Oke, jadi gini, kalau dari sepanjang gue belajar dan sepanjang gue punya pengalaman, sebagai psikolog anak dan keluarga dan juga mendalami parenting ya, itu konsep parenting tuh sebenarnya konsep tentang diri kita yang selalu belajar. Ya, Jadi si setuju. orang tua yang selalu merasa perlu belajar, sehingga ketika dia belajar, dia akan bisa, mengaplikasikan itu ke anaknya. Jadi yang bertumbuh Oke tuh orang tuanya, gitu. Nah, itu perlu dilandasi oleh value. oke, Gue tuh pengen right, punya value apa sih membangun family tradition. mhm, Ketika gue tahu value gue apa membangun family tradition, ya gue tinggal cari informasi terkait hal itu dong. Ada sekitar 52 value yang kita perlu kuasai untuk right, membentuk suatu keluarga. sebanyak itu? Yes, Wow, gitu. Dan nggak semua keluarga punya 52 ini. Kadang mungkin cuma 10, kadang mungkin cuma 5, atau malah ada yang cuma 2 aja, gitu. Kalau misalkan kontekstualnya adalah gini, kita nggak tahu dan kita tidak mempersiapkan diri sebagai orang tua, tidak mencari informasi, akan lebih gelagapan lagi untuk bisa mengarahkan anak kita tuh kayak gimana. Dan setiap fase perkembangan anak itu pasti punya tantangannya masing-masing. Makanya kenapa orang tua yang selalu belajar, karena orang tua yang harus keep up sama anak. setuju. Ketika anak umur 2 tahun, dia cuman makan, minum, tidur, jalan, Iya belajar ngomong. iya, Tapi ketika dia udah bisa ngomong 3 sampai 5 tahun, dia akan ceriwis banget, keponya kepo maksimal. Di atas usia 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, akan banyak sekali dinamikanya yang berubah, "Kok anak gue gini, ini," segala macem gitu. Masuk remaja beda lagi, udah dewasa ya masih tanggung jawab kita lagi sebagai orang tua gitu. Jadi, banyak sekali gitu yang kita sebagai orang tua perlu bisa memposisikan diri, dan kalau kita nggak belajar, kita nggak baca, nggak keep up sama perkembangan zaman, apa sih generasi ini karakternya kayak gimana, kita yang akan kelabakan dan kita akan victimize ourselves dan bilang, "Kamu nggak nurut sama ibu." mmm. Lah anaknya yang dituntut. Anaknya nggak punya pengalaman hidup woy. Iya 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 iya. Ya anaknya baru umur 15 tahun, kita udah pernah umur 15 tahun. Iya iya, Tapi setuju kalau kita bilang, "Dulu mama waktu umur 15 tahun begini, kamu harus begini juga." Nggak sesuai perkembangan zaman, setuju. gitu. Jadi, banyak banget kalau kita ngomongin tentang insting motherhood itu harus seperti apa, secara netral dan normalnya manusia, seorang ibu begitu dia hamil, dia akan tahu instingnya. Itu Oh, udah basic-nya kayak gitu. Kalau dia sampai nggak berkembang, motherhood instingnya itu sesuatu apa yang terjadi di dalam periode riwayat hidupnya dia sebelum dia hamil, mmm, itu menjadi pertanyaan besar. Misal gini, ibunya bisa hadir secara emosional, tapi secara kognitif mungkin nggak hadir buat anaknya. iya, Jadi dia bisa sayang sama anaknya, anaknya dikasih kebutuhan emosionalnya, diperhatiin, dikasih affection apa segala macam, tapi once anaknya cerita dia nggak bisa hadir. Kenapa? Karena mungkin pada saat dia kecil dia punya trauma. Mungkin waktu remaja dia punya trauma. Dia tidak membereskan trauma itu sehingga dia menjadi individu yang disasosiatif, terpisah. Jadi dia ngawang-ngawang kalau dengerin anaknya cerita. ini ngomong apa sih nggak enak gitu Iya, ya? tapi dia bisa ngasih kasih sayang nggak? Bisa, bisa nyiapin makanan, Nah, bisa nyiapin minuman, anaknya disiapin mau berangkat sekolah apa, dia berfungsi gitu sebagai ibu yang memberikan afeksi,
Tapi Oke. anaknya cerita dia nggak bisa hadir, karena dia nggak paham, "Kenapa sih?" Gitu. Apalagi mempunyai anak-anak yang mungkin anak-anak yang, sangat kritis juga ya, yang mungkin kayak lu waktu masih kecil gitu ya, kayak banyak nih mungkin anak-anak zaman sekarang kayak, "Siapa sih Tuhan?" Gitu, "Wujudnya seperti Mmm, apa sih?" Dan sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat genuine banget mhm. ketika dia menanyakan itu ke kita kan, dan akhirnya karena kita nggak bisa menjawab, orang tua itu nggak bisa menjawab, akhirnya reaksinya ada marah gitu, dan itu kan jadi sebuah kayak anak-anak kayak, "Oh gue nggak bisa eksplorasi ya, gue nggak bisa menanyakan sesuatu hal yang memang bener-bener secara genuine gue ingin tanyakan," gitu kan. Yes, karena setiap anak itu kan udah ada soul contract-nya katanya. Setu Jadi, eee, kalaupun kita nggak ngebahas tentang soul contract, tapi karakternya dia sudah terberi sebenarnya. mhm Ketika dia lahir udah jadi, mhm cuman tinggal nanti lingkungannya akan shaping behavior-nya seperti mhm apa. Dan ketika lingkungannya tumbuh dalam lingkungan yang tepat, dia akan menjadi orang yang bermanfaat dengan positif. Kita ngasih perumpamaan ya, eee, kenapa ada 2 orang sama-sama agresif, mhm tapi yang satu jadi dokter, yang satu mhm, jadi penjahat, iya karena lingkungannya beda. iya, right, setuju, Untuk bisa menjadi dokter bedah harus ada sisi agresifnya supaya dia iya, berani setuju, heeh, ngebedah. Untuk jadi penjahat, dia dengan sisi agresifnya gampang banget, karena dia nggak punya rasa empati kan. iya, Tapi yang satu dia tumbuh di keluarga yang tepat, dia punya rasa empati, mhm dia punya rasa altruism. mhm, Gue pengen jadi dokter nyelamatin orang. iya, Jadi si sisi agresifnya digunakan di tempat yang tepat, right, ya kan. Yang satu dia hidup di lingkungan yang susah, mungkin dari latar belakang ekonomi yang miskin, dia tidak diajarkan agama, tidak diajarkan empati, sehingga dia nggak tumbuh altruismnya dia, yang tumbuh adalah impulsivitas untuk bertahan hidup. Dan dia merasa, "Ini bener, ini yang bisa gue lakukan. Kenapa gue harus baik sama orang? iya Kalau gue aja susah hidupnya." iya, Jadi dia jadi penjahat, kira-kira kayak gitu. wow, mmm, wow ini pembicaraan lebih dalam lagi seru banget. So, iya ya, eee, tapi gini Sam, gue juga penasaran juga Sam, di usia berapa sih sebenarnya mungkin buat orang tua yang nonton di sini, gue yang mewakili sebenarnya, gue pengen tahu banget usia berapa anak itu sudah harus kenal punishment? Kenapa harus kenal punishment? Ya nggak apa-apa gue sih nanya, gue nggak tahu makanya gue ingin tahu aja. Sebenarnya gini, secara penelitian punishment itu tidak dianjurkan dalam mendidik anak, Oke, justru tidak dianjurkan? tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah konsekuensi. Oke, Beda nih, karena punishment itu seringnya, kita menghukum tidak sesuai kontekstual. iya, Anaknya berbohong, dihukumnya dikurung di gudang, mmm, gitu. Itu kan orang tua zaman dulu banget sih itu, heeh, heeh, tidak sesuai kontekstual kan. Kalau anaknya, berbohong, dikasih konsekuensinya, gitu. Ini kita kan keluarganya tuh fokusnya adalah honesty, kejujuran, gitu. Jadi apa dong fokusnya kalau anaknya bohong? Mungkin perlu nulis, "Lain kali aku lebih jujur, lain kali aku lebih jujur," gitu. Atau dikasih pendekatan-pendekatan yang bisa membuat anaknya lebih merasa nyaman sehingga dia bisa lebih terbuka, gitu. Sikap yang lain gitu, yang berkaitan dengan hukuman, dia tidak mengerjakan tugas sekolah, main, dia nggak submit tugasnya tepat waktu, nilainya berkurang, dihukumnya suruh ngosek WC gitu kan, nggak mhm, nyambung. iya sih. Itu sama dengan orang tuanya, bantuin gue dong dengan cara yang halus. Iya gitu. Dia konsekuensinya harusnya belajar dong Iya, gitu. setuju. Ditambah mungkin perlu guru tambahan atau pelajaran ekstra gitu ya. Yang sering terjadi dalam proses hukuman yang dilakukan oleh orang tua ke anak, anak akan mendapati luka. Lukanya tuh bisa merasa abandon, bisa ngerasa rejection. Nah, ini 2 emosi yang bikin anak tuh jadi ngerasa, "I'm not worthy." Dan nanti kaitannya dengan dia ketika dewasa,
berinteraksi secara relationship itu kayak gimana. Saat anak punya luka abandon atau rejection, mereka secara alam bawah sadar ngerasa unworthy dan mereka nggak punya self trust. Jadi, nanti ketemu sama si ini gue di-reject lagi, Iya iya iya. nanti gue di-abandon sama dia gitu. Iya iya. Kan cuman sekali dihukum, dikunciin di gudang, Mhm. tapi udah dia merasa apa? Emak gue, bapak gue reject gue, I'm not good enough, I'm not worthy. Right. Ya, karena nggak dikasih penjelasan apapun atas perilakunya dia yang salah apa, gitu. Akhirnya apa? Oh, gue harus behave supaya gue bisa diterima oleh banyak orang. Karena kebutuhan dasar manusia tuh acceptance kan, diterima oleh banyak orang juga gitu. Dan ketika dia melakukan banyak upaya untuk being good enough dengan behave-nya dia, harus sopan, harus ini, harus nyenengin banyak orang dan lain sebagainya. Kok nggak pernah dapet pasangan juga sih? Kok selalu gue yang berusaha ya? Kalaupun pacaran gitu, kok dia nggak pernah bisa tahu gue ya, kebutuhan gue apa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terjebak lagi dengan skema-skema berusaha nyenengin orang lain tapi dikecewakan lagi. Akhirnya ujung-ujungnya ngerasa abandon, habis itu apa, ya udah deh lagi ada tren nih, nggak usah nikah, ya udah nggak usah nikah. Ada tren nih situationship, ya udah situationship aja enak, asik gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa masuk ke dalam luka terberat di dalam diri kita karena abandon dan rejection. Itu gila sih memang. Wah, eee, dengan lu mengerti dan belajar psikolog sampai S2 ya? S2. Mhm. Gua penasaran deh, dengan ilmu psikolog lu dan sebagainya, sangat membantu nggak sih untuk lu mengurus anak? Sangat, sangat sangat dong. Soalnya kan gini, walaupun nggak semuanya, cuman tapi gue ngerasa ketika ada orang yang mungkin, seseorang mungkin yang jago banget meditasinya gitu, punya Mmm, murid banyak gitu, mhm. murid banyak gitu ya, yang di mana dia untuk meditasi untuk sama keluarganya nggak bisa gitu, karena keluarganya, heboh dan nggak bisa fokus dan sebagainya. Nah, Mmm, tapi justru kalau elu malah ketika lu belajar psikolog, psikolog anak, terutamanya justru elu malah lebih mempermudah untuk mendidik anak lu sendiri. iya dong. Buat apa kita belajar kalau kita nggak bisa praktekin dalam kehidupan kita. Right. Pesan bokap gue tuh selalu satu, pada saat gue memutuskan untuk kuliah psikologi waktu itu ya. "Kamu kalau nggak bisa ngobatin diri kamu, nggak bisa nyelesain masalah kamu, kamu nggak usah jadi psikolog." Wow, so good. Wow, gila itu So pesannya ngena ya, banget sih itu. ya I walk the talk gitu. Jadi ya mungkin gini ya, mmm, anak gue tuh menjadi satu satu hal yang sangat berharga dalam hidup gue, yang bikin gue, I have to be better mom, Yes. gitu. Jadi, eee, gue mempelajari semua ilmu si psikologi dan parenting ini gitu ya, perkembangan anak apa segala macam, gue akan merujuk sama dia. Kalau gue melakukan ini, yang disarankan secara ilmu ke dia, apa yang akan terjadi sama dia? Bener nggak Mmm, sih gitu ya, si ilmu ini? mhm, Oh ternyata bener, ada temennya gitu kan, anak lain nih. Anak gue kan suka cerita kan, iya. "Temen aku gini ini kenapa sih?" Gitu, ya, "Coba aja kamu tanya," gitu. Kan sekarang dia udah ABG ya, jadi gue suruh Mhm. tanya gitu kan. Terus entar dia kapan dia laporan lagi, "Iya ceritanya gini nih." Ya udah bener nggak karena orang tuanya begini? Iya bener, gitu. Jadi dia jadi lebih dewasa juga dari umurnya, Wow. karena kita banyak diskusi gitu kan. Akhirnya, iya masih masih kecil gue ajarin psikologi, gue suruh analisis orang. Tapi dia suka suka gini, suka ngeledekin gue ya, kayak kemarin baru-baru ini, "Mama kalau sama anak orang gitu, manja-manja, lucu-lucu gitu, kalau sama anak sendiri, mah aku pusing." Minum obat.
Nah itu tuh masalahnya tuh, nah Iya itu kan? gimana tuh? Nah, tapi ini kontekstualnya adalah kita tuh bercanda. Gue bilang sama dia, "Kita kan punya waktunya sendiri ya, Mmm. kapan kita peluk-pelukan, kapan kita recharge, kapan kita lucu-lucuan," gitu. Kalau emaknya lagi ribet gitu, terus lu ngajakin bercanda atau nanyain sesuatu hal, dijawabnya singkat padat gitu, itu salah apa enggak sih? Gitu kan. "Enggak sih, aku kan cuma ngeledekin mama aja, gitu. Jadi kita udah ada di level, "Oh, lu tuh lagi ngeledekin gue doang," gitu. Lu bukan lagi komplain, karena kalau lagi komplain pasti momennya beda, momennya akan lebih syahdu, akan lebih intimate lagi gitu. Tapi ya kita kayak gitu udah di taraf yang, gitu. Kalau enggak gue suka suka nanya dia karena udah remaja ya, jadi Mmm, pendekatannya berbeda, pasti. gitu. Gue suka nanya sama dia gini, "Kamu nggak punya pacar? Nggak ada yang kamu suka di sekolah?" Gitu kan. "Enggak, mau belajar aja dulu." "Belajar aja?" Gitu. Sok banget sih belajar aja gitu kan. Tapi itu gue lakukan untuk tahu dia itu ada di taraf pengetahuan dan pemahaman dia, motivasi dia itu ada di mana. So, gue bisa mengevaluasi dan bisa tahu, oh dia punya kebutuhan ini. Oh dia udah nggak punya kebutuhan itu, dia bisa sendiri dan lain sebagainya. Jadi, orang tua itu fokusnya memang cuman mengarahkan anak, nggak pernah orang tua ngontrol hidupnya anak. Jadi gue selalu bilang sama dia, "Kamu nggak akan bisa hidup bergantung sama mama. At the end of the day, kamu akan semakin besar dan kamu akan punya kehidupan kamu Mmm, sendiri, kamu akan berkarya mhm, sendiri, gitu ya. Kamu nggak oh, bisa bergantung sama mama." Terus dia tahu nggak jawabannya apa? apa? "Jahat, anaknya diusir." Itu kocak sih, itu lucu sih. Pecah langsung, mau ngomong apa lagi ya? Lagi serius-seriusnya digituin kan kayak, hah? Persepsinya gitu ya? Terus gue bilang gini, "Bagus," terus aja mikirnya kayak gitu. Tapi terus jadinya bercanda gitu, Mhm, bukan jadi marah ya gitu. Sampai, ya dia dia paham gitu, maksudnya, aku tuh paham maksudnya mama tuh mau motivasi apa segala macam gitu. Kan aku udah ngerti ya. Ya udah aku jawabnya bercanda aja dong gitu. Oh berarti gue mhm. nggak perlu terlalu ngulang hal ini terlalu sering lagi nih, karena dia udah ngerti. Dan kadang-kadang seorang anak itu ketika diulang-ulang terus malah buat dia menjadi knowing dan bising kali ya di kepalanya. Iya, bener. Gitu. Jadi gue udah nggak ngulang-ngulang masalah kayak, "Oh nanti akan ada masanya lo dewasa, lo akan pergi dari rumah ini," apa. Kalau zaman dia masih lebih kecil ya, kayak belum di usia remaja tuh dia akan, "Nggak mau, aku maunya sama mama," gitu. "Boleh nggak mama punya usaha, terus aku nanti ngelanjutin usaha mama aja." Dia masih se-dependent itu gitu. Tapi begitu dia remaja, dia udah, "Oke, I have a dream, I wanna catch my dream," gitu. Dia udah lebih kayak gitu. Wow. Saya mungkin, pertanyaan terakhir gue adalah, dengan lu banyak pengetahuan, lu psikologi dan lu tadi cerita banyak banget tentang pengalaman hidup lu, spiritual journey terutama, one day gitu, kita kan akan tua atau one day kita akan mati gitu, meninggal gitu ya. Ya, One day lu pengen dikenal sebagai apa sih? pengen Yang dikenal orang pengennya orang itu kenal gue sebagai apa sih? just an ordinary. Wow, very authentic. Iya. Wow, Gue sekali tuh lagi selalu gue bentar mungkin gue tambahin ya, mhm, gue selalu merasa gue itu hidup tuh sebisa mungkin untuk bermanfaat buat orang lain, right, kayak gitu. Jadi, eee, apa ya, kenapa gue bilang gue pengen dikenal sebagai ordinary aja gitu ya, biasa aja, I'm just an ordinary human being aja gitu. Karena ya memang semua itu cuman titipan, setuju. itu aja sih. So, sekali lagi thanks for coming dan Mhm. thanks udah sharing dengan perjalanan hidup lu yang menurut gue kayak gue yakin bahwa perjalanan hidup lu itu bisa menginspirasi buat banyak orang dan orang-orang bakal dapat new enlightenment dan gue percaya sih siapapun, kita gitu ya, pasti orang lain juga bisa mengalami hal yang sama, kurang lebih mirip sama kita gitu dan sehingga gue, berharap banget podcast ini bisa sebagai solusi buat mereka untuk mendapatkan jalan keluar dalam hidupnya. So, thanks for coming. Thank you.
Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan terima kasih. See you next time. Bye-bye.